Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Bekas Pengantin Baru. Cerita ini ditulis oleh Doni Permana. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya, silakan bisa mengunjungi ke akun sosial medianya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di suatu hari di daerah Jawa Tengah, ada sepasang kekasih. Mereka berdua sedang diselimuti rasa bahagia karena baru saja telah melaksanakan janji suci untuk sehidup semati dengan diadakannya pernikahan. Namun rasa bahagia itu berlalu hanya sekejap mata. Setelah hari berganti malam, kedua suami istri itu meninggal dan keluar ular welang di kepalanya. Tepat jam 7 malam, di dalam kamar pengantin, kamar yang sangat indah, masih dipenuhi dengan bunga mawar di ranjangnya. Tiba-tiba saat suaminya sedang berbaring di atas ranjang dan istrinya sedang duduk bercermin, suaminya pun berteriak kesakitan. "Sayang, tolong aku, kepalaku sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang mau keluar dari kepalaku, sayang. Sini, cepat tolong aku," ucap suami yang langsung terduduk di ranjangnya. Kamu kenapa, sayang? Itu ada ular welang sangat besar keluar dari kepalamu. Tolong suami saya," ucap istri teriak-teriak sambil merangkul suaminya. Seketika suaminya mengembuskan nafas terakhirnya setelah ular welang seukuran tangan orang dewasa keluar dari kepala suaminya. Selang beberapa waktu, setelah keluarga mendengar teriakan pengantin perempuan, semua penghuni rumah pun masuk ke dalam kamarnya. Di rumah itu ada ayah, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, dan beberapa saudara lainnya. Di rumah itu semuanya keluarga dari pengantin perempuan. Betapa kagetnya mereka semua yang ada di rumah setelah masuk ke dalam kamar pengantin tersebut, karena melihat pengantin laki-laki tergeletak di lantai yang sambil dipeluk oleh istrinya, dan melihat ular welang yang melingkar di atas ranjangnya. "Cahayu, suamimu kenapa?" ucap ibu pengantin perempuan. "Saya tidak tahu, Bu. Tiba-tiba keluar ular welang dari atas kepalanya. Setelah ularnya keluar dari kepala suami saya, dia langsung tak sadarkan diri, Bu," ucap pengantin perempuan. Dan hal yang menggemparkan semua keluarga yang masuk ke dalam kamar pengantin pun terjadi. Tiba-tiba pengantin perempuan itu teriak kesakitan. Tangannya juga sambil memegang kepalanya. "Bu, kepala saya sangat sakit, Bu. Tolong, Bu. Tolong. Sakit sekali, Bu. Ampun. Teriak pengantin perempuan yang sangat kesakitan. Bahkan kedua kelopak matanya sampai putih semua, menahan rasa sakit yang amat sangat sakit. Kejadian seperti suaminya itu pun terjadi kembali. Keluar ular welang berwarna putih hitam dari atas kepalanya. Setelah semua tubuh ular welang itu sepenuhnya keluar, pengantin perempuan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Ia juga sama meninggal dunia seperti suaminya. Sekedar penjelasan, ular welang yang keluar dari kepala suaminya berwarna kuning hitam, dan ular welang yang keluar dari pengantin perempuan berwarna putih hitam. Setelah ular welang itu keluar dari kepala pengantin perempuan, ular itu lalu menghampiri ular satunya yang sudah melingkar di atas ranjang. Sekarang ada dua ular welang yang melingkar di atas ranjang dan tiba-tiba menghilang begitu saja entah kemana. Adik perempuan pengantin itu pun pingsan saat melihat kejadian tersebut. Terus ayah dan ibunya menghampiri kedua pengantin yang tergeletak di lantai. Saat dicek oleh sang ayah, ternyata keduanya sudah meninggal dunia. Ibunya sampai pingsan saat ayahnya bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap sang ayah. Setelah mengecek kondisi kedua pengantin tersebut yang ternyata sudah meninggal dunia, kesedihan dan ketakutan yang amat dalam
yang dirasakan keluarga pengantin baru itu. Dan sepasang pengantin baru tersebut dikuburkan keesokan paginya, karena harus menunggu dulu keluarga pengantin laki-laki yang cukup jauh jaraknya dari rumah pengantin baru tersebut. Semua rahasia meninggalnya sepasang pengantin itu ditutupi oleh kedua keluarga perempuan dan laki-laki. Takutnya menjadi hal buruk diperbincangkan oleh warga kampung. 1987, di mana kisah itu terkuak oleh salah satu pekerja pemasang listrik. Dan kejadian meninggalnya sepasang pengantin baru itu pun 10 tahun ke belakang. Berarti tepatnya di tahun 1977. Kisah ini didapatkan oleh ayahku saat bekerja untuk pemasangan listrik di salah satu daerah wilayah Jawa Tengah. Saat itu dikumpulkan kurang lebih 25 orang pekerja di kantor PLN di wilayah Cianjur untuk ditugaskan memasang aliran listrik di salah satu daerah provinsi Jawa Tengah. Setelah semua pekerja siap, peralatan dan perlengkapan juga lengkap, para pekerja berangkat dari Cianjur ke salah satu daerah di Jawa Tengah yang memerlukan waktu seharian untuk sampai ke tempat tujuan. Dan singkat cerita, mereka sampai di daerah yang akan dialiri aliran listrik. Para pekerja disambut oleh salah satu orang babinsa, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat yang lainnya di kantor desa. Setelah perkenalan dan percakapan dirasa cukup, mandor pun berucap kepada kepala desa, "Pak Kades, semua para pekerja, peralatan dan perlengkapan ditempatkan di mana? Adakah tempat untuk semua pekerja tinggal sementara?" Ucap mandor. "Justru itu yang dari kemarin sebelum kalian semua datang ke sini, kami jajaran desa musyawarahkan semuanya. Karena di kampung ini tidak ada penginapan ataupun rumah kontrakan. Adapun solusinya, jika kalian tidak keberatan, di kampung ini ada satu rumah kosong yang sudah lama tidak diisi. Cukup besar juga rumahnya, namun sudah lama dikosongkan. Tapi kalau keberatan, kalian semua bisa tinggal sementara di masjid yang ada di kampung ini," ucap kepala desa. Rumah kosong itu ternyata rumah pengantin baru yang meninggal dunia di malam pertama setelah pernikahannya. "Lebih baik di rumah kosong, Pak, daripada tinggal di masjid, karena bisa mengganggu orang beribadah. Tapi saya obrolin dulu sama para pekerja," ucap mandor. "Iya, silakan. Diobrolin dulu saja. Masalahnya, rumah itu udah lama tidak diisi saja. Padahal keluarganya tinggal di kampung ini juga." "Emang kenapa Pak dikosongkan? Angker bukan rumahnya?" ucap salah satu pekerja. "Mungkin enggak kerasan saja keluarganya, karena yang punya rumah sudah lama pergi. Atau juga tidak berani mengisinya, karena bukan pemilik rumah. Walaupun mereka ya keluarganya," ucap salah satu tokoh masyarakat. "Oh begitu ya. Mandor, kita tinggal di rumah kosong saja, jangan di masjid. Nanti takut ganggu proses peribadahan," ucap pekerja yang lainnya. "Pak Kades, dengar sendiri kan? Para pekerja memilih tinggal di rumah itu. Bisa antarkan kami semua ke rumah itu, Pak? Biar nanti dibersihkan dulu rumahnya. Lagian hari masih sore juga, supaya nanti malam bisa beristirahat agar besok pagi bisa langsung bekerja, Pak," ucap mandor. Dan singkat cerita, para pekerja diantarkan oleh kepala desa dan babinsa beserta tokoh masyarakat ke rumah kosong itu. Karena kunci rumah sudah dipegang oleh Pak Kades. Sebelumnya Kades sudah meminta izin keluarga yang punya rumah kalau akan ada yang tinggal sementara untuk mengisi rumah itu. Dan sampailah mereka semua di rumah tersebut. Rumah yang berbeda dengan rumah yang lainnya. Karena rumah warga yang lain kebanyakan masih dari kayu dan bambu yang dianyam. Sedangkan rumah kosong tersebut sudah terbuat dari tembok semen. Bisa dibilang bekas rumah orang kaya. Setelah kunci rumah dibuka, seketika keluar angin yang berhembus dari dalam keluar rumah. "Wah, ini mah rumah angker. Pantas saja keluarga yang punya rumah tidak mau mengisinya. Walaupun rumahnya bagus juga." "Jangan malu-maluin orang Cianjur. Tenang, kan ada Kang Deden yang mengerti masalah gaib mah," ucap pekerja lainnya. Dan mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Sebelum para pekerja ditinggalkan Pak Kades, mereka semua diberitahu terlebih dahulu peraturan yang harus dipatuhi di rumah kosong itu. "Di sini ada 3 kamar. Kamar pertama adalah kamar yang punya rumah. Walaupun sudah tidak ada pintunya,
Jangan tidur di kamar ini. Tapi kalau berani, silakan bisa tidur di kamar itu, ucap Pak Kades. Ada yang aneh di kamar pertama. Semua isi kamar seperti baru selesai dihias. Kok seperti kamar pengantin baru, Pak? Semua hiasan kamarnya nampak baru seperti dihias. Apalagi bunga mawar dan bunga lainnya yang ada di atas ranjang, seperti baru saja ditaburkan. Bukankah tadi Bapak bilang rumah ini sudah 10 tahun dikosongkan? Ucap Mandor. Tidak apa-apa, ada yang jaga dan merawatnya, Dor. Mandor pun berhenti bertanya setelah Dadan berucap tidak apa-apa. Terus tokoh masyarakat menjelaskan peraturan yang lainnya. Jangan pernah ada yang buka kamar kedua ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibuka. Tanggung sendiri akibatnya kalau berusaha masuk ke dalam kamar ini, ucap tokoh masyarakat. Kamar kedua masih ada pintunya, namun dipasang papan yang disilangkan di luar pintu. Dan ada tulisan Jawa kuno yang ditempelkan tepat di tengah-tengah papan yang disilangkan. Emang di dalam kamar ada apanya sih, Pak? Tidak ada yang tahu di dalam kamar ada apanya. Sudah nurut saja. Jangan berani dibuka, ucap Babinsa. Seketika semua pekerja menengok ke arah Dadan. Turutin saja, ucap Dadan. Dan di kamar ketiganya hanya ruangan kosong. Kamar itu bisa ditiduri oleh pekerja dan tidak ada aturannya. Terus melanjutkan ke dapur dan toilet. Semua orang terkejut saat mengecek ke dalam toilet. Di dalam bak air toilet ada 2 ekor ikan mas koi. Satu berwarna hitam putih dan ikan koi satunya berwarna kuning hitam. Lah kok ada ikan mas koinya? Angker banget ini rumahnya Pak Lurah, ucap Mandor. Iya juga ya, kok ada 2 ikan mas ya? Jawab Pak Kades sambil menggaruk kepalanya. Sudah, biar saya bawa saja, buat disimpan di akuarium. Cantik benar kedua warna ikannya, ucap tokoh masyarakat. Ikan pun dibawa oleh tokoh masyarakat setempat yang ikut mengantar para pekerja ke rumah kosong tersebut. Dan para pengantar pun pulang meninggalkan rumah bekas pengantin baru itu. Setelah semua penjelasan dan aturan di dalam rumah disampaikan, kini semua pekerja langsung bergegas membersihkan rumah bekas pengantin. Ruang tamu, teras rumah, kamar ketiga dan dapur dibersihkan secepatnya. Termasuk bak penampungan air untuk mandi di dalam toilet, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan singkat cerita, sebelum azan maghrib berkumandang, rumah kosong itu sudah bersih dan layak ditempati, dikarenakan dibersihkannya oleh 20 orang, jadi cepat selesai. Dan betapa kagetnya salah satu pekerja saat mau mandi. Di bak penampungan air ada 2 ekor ikan mas koi yang tadi. Dor, sini cepat, ucap pekerja yang hendak mandi. Ada apa? Mandi kok teriak-teriak sih? Ucap Mandor, dan bukan hanya Mandor yang datang ke toilet. Para pekerja lain juga datang menghampirinya. Tuh, lihat, bukannya ikan itu tadi sudah diambil sama tokoh masyarakat. Kebetulan tadi sebelum saya mau mandi, saya sendiri yang bersihkan ini bak air. Emang pas dibersihkan tadi, tidak ada ikannya. Setelah saya mengisi penuh lagi ini bak, dan pergi sebentar untuk mengambil handuk, kok ikan masnya ada lagi, Dor? Penjelasan pekerja. Udah, jangan digangguin. Biarin saja itu ikannya ada di dalam bak air. Kita semua tamu di sini. Bisa jadi 2 ikan tersebut penjaga rumah ini. Buktinya kamar depan kayak kamar pengantin baru, ucap Mandor. Masalah ikan pun beres. Semua pekerja bergiliran mandi tanpa mengganggu kedua ikan tersebut. Setelah semua pekerja melaksanakan sholat maghrib, mereka melakukan doa bersama untuk meminta perlindungan, keselamatan, kelancaran, dan kesehatan, karena besok adalah hari dimulainya pekerjaan. Dan malam pun tiba. Berarti ini adalah malam pertama para pekerja untuk tidur di rumah bekas pengantin, dan menjadi malam pertama yang sangat panjang. Bayangkan saja, sampai 9 hari semua pekerja tidak ada yang bisa tidur di rumah bekas pengantin. Yang ada mereka tidur di lapangan, tempat pekerjaan pemasangan aliran listrik saat bekerja. Benar-benar kacau balau pekerjaan pemasangan listriknya. Dan di malam pertama, jam menunjukkan jam 11 malam. Semua pekerja sudah memposisikan dirinya untuk tidur. Ada yang di tengah rumah,
Kamar ketiga malahan yang ada juga di dapur. Di saat obrolan sebelum tidur oleh para pekerja berhenti, dan mata baru saja akan dipejamkan, tiba-tiba mata semua pekerja terbuka kembali, layaknya orang yang sudah tidur nyenyak dan terbangun karena waktunya bangun tidur. Tapi saat melihat jam, ternyata masih jam 11 malam. Berarti semua pekerja belum ada yang tidur dan tepat jam 12 malam. Aduh, ini mah ada hal yang gak benar. Saya tidak bisa tidur. Ucapan lantang oleh salah satu pekerja di dalam kamar ketiga, berharap ada yang belum tidur dan menemaninya. Dan ternyata yang tidak bisa tidur itu bukan hanya dia seorang. Semua pekerja tidak ada yang bisa tidur. Seketika suasana yang tadinya sepi karena berusaha tidur pun menjadi ramai, yang membicarakan bahwa mereka semua pun sama tidak bisa ada yang tidur. Udah, sekarang kalian tidur. Besok harus kerja. Baca doa-doa sebelum tidur, ucap mandor pada saat jam 1 malam. Dan suasana pun hening kembali. Semua pekerja berusaha untuk tidur lagi. Di saat semua suasana mulai hening, tercium berbagai macam harum bunga yang sangat wangi sekali. Otomatis suasana jadi semakin hening. Berbagi posisi tidur pun dilakukan mereka semua. Ada yang berpelukan, menutup kepala dengan sarung, membalikan kepala menghadap bantal, baca doa-doa dengan media lantang. Bahkan bacaan doa juga hanya bismillahnya saja, bacaannya doanya juga mendadak lupa. Mereka semua sangat ketakutan. Walaupun sebenarnya belum ada penampakan, hingga ada sebuah teriakan oleh salah satu warga yang tidur di dekat kamar pertama. Ih, astagfirullah, apa itu? Teriak pekerja itu saat melihat kaki yang sangat besar mau menginjak pekerja yang tidur di dapur. Tapi kaki besar itu masih melayang belum diinjakan. Betapa kagetnya semua para pekerja saat mendengar teriakan. Mereka semua pun langsung membuka mata karena belum ada yang tidur sama sekali. Dan yang paling kaget adalah pekerja yang tidur di dapur saat membuka matanya. 6 orang yang tidur di dapur teriak-teriak sangat keras. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ampun, tolong, ucap semua pekerja yang tidur di dapur saat membuka matanya, karena mereka melihat ada telapak kaki yang sangat besar mau menginjak mereka berenam. 6 orang pekerja mengangkat tangannya, seakan mereka berenam mau menahan telapak kaki yang sangat besar yang mau menginjak mereka. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bangun apalagi berlari kabur, karena jarak telapak kaki besar itu sudah sangat dekat dengan tubuh mereka yang sedang berbaring. Tiba-tiba Dadan keluar dari kamar pertama, berdiri tepat di pintu kamar. Dan hanya Dadan seorang yang berani tidur di kamar bekas pengantin. Dadan berdiri sambil melihat langit-langit di dapur rumah, di mana ada kaki yang mau menginjak ke 6 teman pekerjanya. Tidak ada percakapan, obrolan, serta doa bahkan mantra yang dibaca. Dadan hanya menatap dengan mata tajam, seakan ia sedang bertatap muka dengan makhluk besar itu. Kaki besar itu menembus langit-langit rumah. Kulit kakinya juga dipenuhi dengan bulu hitam. Setelah Dadan keluar kamar, hanya beberapa saat menatap dengan tajam. Kaki sangat besar bahkan bisa menginjak 10 orang jika ia menampakkan kakinya ke tanah. Penampakan kaki itu diangkat kembali, tidak jadi diinjakan kepada 6 orang pekerja. Seketika 6 orang pekerja langsung loncat ke ruang tamu dengan ekspresi wajah sangat pucat dan dipenuhi dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya karena saking ketakutan akan hal yang baru saja terjadi. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Teriak ke-6 orang merasa diri mereka selamat dari bahaya. Bukan hanya 6 orang pekerja yang sangat ketakutan, tapi semua pekerja sangat ketakutan karena mereka juga melihat penampakan telapak kaki yang mau menginjak pekerja yang tidur di dapur. Dan apaan itu? Ucap mandor. Itu penjaga rumah ini, agar tidak ada orang yang berani merusak, ucap Dadan. Tapi kita semua di sini hanya ikutan tinggal sementara dan tidak ada niatan untuk merusak. Kita semua bisa celaka kalau ada penjaga yang niat menyelakai. Iya bener Dan, udah di batas wajar ini mah, ucap mandor. Merasakan takut adalah hal yang wajar. Berarti kalian masih normal dan sehat. Makhluk tinggi besar itu tidak akan melukai kita semua kalau kita patuh akan aturan yang ada di rumah ini.
Saya juga belum mengerti mengapa rumah ini lama dikosongkan. Tapi firasat saya mengatakan, selama tidak melanggar aturan dan merusak rumah ini, tidak akan terjadi apa-apa. Barusan makhluk itu hanya menunjukkan keberadaannya, ucap Dadan dengan tenang menjelaskannya. Kalau kamu sudah bilang, kita nurut saja, Dan. Karena hal seperti ini bukan sekali dua kali terjadi saat bekerja memasang aliran listrik. Sudah sering terjadi, apalagi pas pemasangan listrik di jalur hutan perawan. Lebih ekstrim lagi kejadiannya, tapi dengan cerita yang berbeda. Sholawat pagar gaib masih hafal kan? Ucap Dadan. Serentak semua pekerja melantunkan sholawat untuk membuka pagar gaib, menuruti ucapan Dadan. Biqwatullahi adnan, amudho afatim, minal suhumi wa an ari minal utumi. Pangraksa Allah nyukikan, dina rangkep baju, besi-besi nu jarangkeng benteng-benteng nu utami. Yang artinya, ya Allah, berikan aku baju yang berlapis-lapis, besi-besi yang tinggi dan benteng-benteng yang sangat kokoh. Di saat semua pekerja melantunkan sholawat untuk membuat pagar gaib, seketika juga terdengar suara petir yang sangat menggelegar. Hujan turun dengan sangat deras disertai angin yang sangat kencang, benar-benar hujan badai. Lanjutkan, jangan berhenti sholawatnya, ucap Dadan. Semakin dibaca sholawat pagar gaib, semakin besar pula petir yang begitu menggelegar. Hujan disertai angin yang turun, seakan rumah beserta isinya mau diterbangkan. Dan para pekerja meneruskan bacaan sholawat, karena sejenak sempat terhenti di saat hujan badai tiba-tiba turun. Air hujan banyak yang jatuh dari langit-langit rumah, menandakan banyak genteng rumah yang diterbangkan oleh angin yang sangat kencang. Jangan ada yang lari keluar rumah, nanti bisa celaka. Teruskan saja bacaan sholawatnya, ucap Dadan menghalangi pintu keluar rumah karena semua pekerja mau kabur keluar rumah. Kalian lihat sendiri, ada apa di luar rumah? Ucap Dadan lagi. Saat pintu keluar rumah dibuka oleh Dadan, betapa kagetnya semua pekerja karena melihat apa yang ada di luar rumah. Dua ular welang, satu berwarna putih hitam, satunya berwarna kuning hitam, seukuran pohon kelapa yang sedang memutari rumah. Bahkan saking panjang dan sangat besar, tidak bisa dilihat ekor sama kepalanya. Dan satu makhluk tinggi besar dipenuhi bulu, hanya kakinya saja yang terlihat saking besarnya makhluk itu. Terus di samping makhluk tinggi besar itu, ada seperti sepasang pengantin baru. Karena mereka berdua memakai baju pengantin ciri khas adat Jawa. Perempuan dan laki-laki tersenyum menatap ke pintu rumah yang dibuka oleh Dadan. Ada yang berbeda dari senyuman mereka berdua. Sepasang pengantin itu tersenyum manis tapi dengan ekspresi wajah memelas. Terlihat cukup jelas senyuman sepasang pengantin itu. Penampakan kaki dan tubuh bagian atasnya tidak terlihat. Entah berapa puluh meter sosok tinggi besar itu. Dan kedua ular welang seukuran pohon kelapa terlihat saat ada kilatan cahaya petir menyambar. Itu apaan? Ada ular sangat besar, ucap pekerja yang mengintip pintu keluar rumah saat dibukakan oleh Dadan. Itu, ada sosok kaki besar tadi yang mau menginjak. Ya Allah, sebenarnya ada apa di rumah ini? Ucap pekerja sambil memeluk teman kerjanya, karena sangat ketakutan setelah melihat sosok tinggi besar. Saat pintu dibukakan Dadan dan disuruh melihat keluar rumah, semua pekerja berkumpul di dekat pintu dan ada juga yang melihat dari jendela samping pintu, karena jendela itu tidak ada gordengnya. Ini sudah di luar batas, Dan. Gimana sekarang? Ucap Mandor. Bisa-bisa kita ditelan bulat-bulat kita. Itu ular besar banget, Kang Dadan. Sudah, lanjutin bacaan sholawat pagar gaibnya. Banyakin zikir dan berdoa untuk meminta perlindungan dari Allah, ucap Dadan. Saya takut sekali, Kang. Pak, maafin semua kesalahan saya. Ya Allah, ampuni semua salah dan dosa saya semasa hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak salah satu pekerja saking tidak menyangka ada hal seperti ini. Setelah melihat penampakan yang ada di luar rumah, semua pekerja sangat ketakutan. Mereka sudah mempasrahkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin ini adalah hari terakhirnya menikmati dunia. Ada yang terduduk sambil memegang lutut, ada yang saling merangkul, ada juga yang saling menutup mata. Ada yang tubuhnya tidak berhenti gemetar,
namun kebanyakan semuanya melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian Dadang pun menutup pintu kembali. Suasana sejenak menjadi kondusif, tapi rasa takut di setiap orang masih sangat terasa. Karena hujan disertai angin masih belum berhenti. Sekarang gimana, Dan? Jangan bergantung kepada saya. Saya hanya manusia biasa. Meminta perlindunganlah kepada Tuhan, Dor, ucap Dadan. Saya coba untuk berkomunikasi dengan makhluk di luar. Jangan ada yang keluar rumah apapun yang terjadi, ucap Dadan. Tapi Dan, sudah, jangan banyak tapi-tapian. Perbanyak doa dan zikir kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, ucap Dadan sambil membuka pintu dan menutupnya kembali. Ia keluar rumah bekas pengantin untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di luar. Assalamualaikum, ucap Dadan tepat di depan kedua ular yang memutari rumah. Kedua ular tersebut berhenti memutari rumah, dan kedua kepala ular besar tersebut kini menghadap Dadan, seperti ular yang akan menangkap mangsa. Waalaikumsalam, wahai manusia, jawab ular berwarna kuning hitam sambil berdesis. Kenapa kalian menempati rumah ini? Saya tidak suka, ucap ular berwarna putih hitam. Saya beserta rombongan. Belum sempat Dadan menjawab pertanyaan dari ular, terdengar suara teriakan di dalam rumah. Tolong! Tolong! Ampun! Allahu Akbar! Teriakan para pekerja yang ada di dalam rumah. Ternyata setelah Dadan pergi keluar rumah, di dalam rumah terjadi hal yang di luar logika. Di dalam pintu kamar kedua seperti ada yang berusaha keluar. Pintu kamar kedua berguncang sangat keras. Mungkin kalau tidak ada papan yang disilangkan, pintu kamar kedua pasti terbuka. Karena pintu kamarnya kalau dibuka harus keluar kamar, tidak masuk ke dalam pintunya kalau dibuka. Seperti sengaja dibuat supaya yang ada di dalam kamar tidak bisa keluar. Buka pintunya, saya mohon. Terdengar suara perempuan dan laki-laki terus-menerus di dalam kamar kedua yang ingin dibukakan pintunya. Semua pekerja saling tatap dan teriak-teriak saking ketakutannya. Karena bukan hanya gedoran di kamar kedua saja yang membuat mereka ketakutan. Telapak kaki besar tadi yang mau menginjak ke 6 pekerja yang berbaring di dapur, sekarang mau menginjakkan kakinya ke semua pekerja yang ada di ruang tamu. Selang beberapa saat tidak terdengar lagi suara jeritan teriakan minta tolong dari dalam rumah. Semua pekerja tidak sadarkan diri. Semuanya pingsan karena menganggap dirinya telah diinjak oleh kaki besar itu. Semua pekerja menyangka dia telah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriakan semua pekerja sebelum tidak sadarkan diri. Sebelum mereka pingsan, semuanya berusaha lari keluar rumah, tidak menghiraukan ucapan Dadan untuk tidak keluar rumah. Namun semua pintu terkunci, tidak bisa dibuka. Pintu depan maupun belakang semuanya terkunci. Bahkan mereka berusaha memecahkan kaca jendela tapi kacanya tidak pecah. Harusnya kaca sangat mudah dipecahkan, tapi seakan-akan kaca itu terbuat dari beton yang sangat kokoh. Alhasil tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Kenapa kamu tidak pergi menolong mereka, wahai manusia? Kubunuh mereka semua, ucap makhluk yang sangat tinggi besar. Hanya suaranya saja yang terdengar menggelegar kepada Dadan. Ada Tuhan yang melindungi mereka. Saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa, jawab Dadan. Saya tahu kamu punya kelebihan dan mau mengusir saya. Sebelum kamu membunuh saya, kubunuh semua sahabat manusiamu duluan. Jika memang sekarang hari terakhir mereka menikmati dunia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua makhluk hidup sudah Tuhan atur kapan dia harus meninggal. Sombong sekali kau manusia. Apa yang harus saya sombongkan di dunia ini? Keagungan hanya milik Tuhan. Jika mereka harus mati karena dibunuh olehmu, maka mereka akan sangat bahagia. Karena begitu sahid bagiannya, maka kebahagiaan akan Tuhan berikan di saat mereka dihidupkan kembali. Kamu memang menantangku. Rasakan sendiri akibatnya. Kubunuh mereka semua. Jangan bunuh mereka. Saya mohon. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya mohon. Mereka tidak berniat jahat tinggal di rumah,
Ucap perempuan seperti pengantin yang berada di samping kaki sosok yang tinggi besar. Dengarkanlah perkataan istriku. Jangan kau bunuh mereka semua. Ucap laki-laki seperti pengantin karena memakai baju pengantin. Tidak boleh ada yang buka kebenaran ini semua. Saya ditugaskan untuk menjaga rahasia ini semua. Mungkin ini adalah saatnya kebenaran semua ini terungkap. Biarkan semua orang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kamu lihat sendiri keluargaku. Sampai saat ini mereka dirunding kesedihan dan ketakutan di setiap harinya. Ucap pengantin perempuan. Selama saya masih ditugaskan untuk menjaga semua tentang apa yang sebenarnya terjadi, tidak boleh ada yang tahu semuanya. Kubunuh mereka semua. Jangan. Saya mohon jangan. Ucap pengantin laki-laki. Ular, bunuh manusia ini. Makan dia biar mati. Dan akan kubunuh mereka semua yang ada di dalam rumah. Saya akan injak sampai mati. Ucap sosok tinggi besar tidak menghiraukan ucapan sepasang pengantin. Dan kedua ular ulang pun mau menerkam Dadan. Setelah mendapat perintah untuk membunuhnya, saat jarak ular berjarak beberapa sentimeter lagi ke tubuh Dadan, Dadan mengangkat tangan kanannya, lalu mendekatkan telapak tangan ke telinganya. Dan selanjutnya Dadan mengumandangkan azan subuh sampai selesai, karena sudah memasuki waktu azan. Seketika ular ulang itu menghilang saat Dadan melantunkan azan pada bait pertama. Dan makhluk tinggi besar pun juga menghilang saat Dadan melanjutkan bait kedua bacaan azan. Tolong, bantu, bukakan tabir yang telah lama tersimpan, ucap pengantin perempuan. Sebelum sepasang pengantin itu ikut menghilang. Hujan angin disertai petir pun seketika reda begitu saja setelah Dadan mengumandangkan azan. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan membangunkan semua pekerja yang tidak sadarkan diri. Ada yang pingsan di pintu dapur, di pintu depan, dan di bawah jendela yang ada di dalam rumah, karena semua pekerja berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Saat salah satu pekerja dibangunkan Dadan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ucap pekerja. Sudah, kalian semua tidak apa-apa. Sekarang bangunkan pekerja yang lainnya, ucap Dadan. Dan saya tidak mau diinjak kaki besar. Kirain kita semua meninggal. Saya pingsan sebelum kaki itu menginjakku. Tidak ada yang meninggal dunia, ucap Dadan sambil membangunkan pekerja yang lainnya. Semua pekerja yang pingsan sangat bersyukur. Ternyata semuanya hanya pingsan saja, tidak ada yang meninggal. Dan singkat cerita, malam pun berganti pagi. Perlahan sang mentari terbit untuk menyinari dunia. Setelah ucapan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Dadan, karena semuanya tahu kalau ia yang mengusir hantu dan menyelamatkan semua para pekerja. Karena ini bukan kejadian pertama kali Dadan mengusir hantu. Sudah sering kali terjadi hal seperti ini dan terjadi saat bekerja. Dan betapa kagetnya semua pekerja saat mereka semua keluar rumah di pagi hari. Hujan badai tadi malam hanya turun di lingkungan rumah bekas pengantin baru saja. Tanah yang basah bekas terkena air hujan hanya membasahi tanah halaman rumah kosong. Di luar pagar rumah tanahnya kering. Genteng rumah, pohon depan rumah semuanya diterbangkan oleh angin. Dan bekas pohon roboh dan genteng yang terbang hilang entah kemana. Di hari kedua, tidak ada yang kerja ke lapangan. Semua pekerja membersihkan kembali rumah kosong itu. Banyak sekali air yang masuk ke dalam rumah karena gentengnya terbang, sehingga membasahi pakaian yang dibawa pekerja. Genteng rumah yang hilang tersapu angin pun dibenerin lagi. Karena di samping rumah ada banyak sekali genteng yang belum dipakai. Mungkin sisa genteng dulu saat pembangunan. Yang kebagian benerin genteng yang hilang. Kebetulan mandor yang naik ke atas rumah kosong tersebut. Betapa kagetnya ia saat mau mengganti genteng yang hilang di atas kamar kedua. Di atas kamar kedua tidak ada langit-langitnya. Jadi yang melihat dari atas genteng bisa melihat isi di dalam kamar kedua. Ternyata di dalam kamar kedua itu ada dua kuburan yang bikin merinding mandor itu hampir terjatuh dari atas rumah. Dan sini naik cepat ke atas. Kenapa, Dor? Ucap Dadan sambil menaiki tangga untuk naik ke atas rumah yang sedang dibenerin gentengnya. Saya tidak sengaja melihat apa yang ada di dalam kamar dua. Dan
karena ada beberapa genteng yang diterbangkan oleh angin semalam. Emangnya isinya apa? Ucap Dadan sambil menghampiri perlahan ke tempat mandor mengganti gendeng di atas kamar kedua. Lihat sendiri sana kamu, ada yang gak benar di rumah ini. Dadan tidak terlalu kaget saat melihat isi yang ada di dalam kamar dua. Takut memperkeruh keadaan, dia hanya melihat secara sama apa yang ada di dalam kamar kedua tersebut. Dua kuburannya, kenapa seperti baru menguburkan orang yang baru saja meninggal ya? Dan lihat, tanah kuburannya masih merah dan bunga di atas kuburannya juga seperti baru ditaburkan, ucap mandor. Iya benar, Dor. Mirip kamar pengantin di kamar pertama. Semuanya masih seperti baru dibuat. Padahal kan, kamu juga dengar sendiri ucapan Kades kemarin bahwa rumah ini sudah 10 tahun dikosongkan. Tapi kok gini ya? Di rumah ini ada penjaga dari makhluk gaibnya yang sangat kuat, Dor. Dan harus terungkap semua kejenggalannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Lebih baik kita pindah tempat tinggal sementara saja, Dan. Saya takut ada efek sampingnya kepada kita semua, ucap mandor, berdiskusi di atas atap rumah yang sedang benerin gendeng rumah yang hilang karena diterbangkan hujan angin semalam. Dan obrolan pun terhenti karena ada teriakan dari bawah memanggil Dadan dan mandor. Tunggu sebentar, ucap mandor setelah genteng diganti. Mereka berdua pun lalu turun ke bawah. Ternyata teriakan untuk turun dari atas genteng rumah karena ada tamu laki-laki yang ingin bicara dengan mandor. Perkenalkan, saya Tarji, ucap lelaki parubaya. Oh iya, salam kenal. Saya mandor pekerja yang ada di sini. Saya mau melihat kondisi kalian di sini. Takut terjadi apa-apa. Saya adik laki-laki yang punya rumah kosong ini, ucap Tarji. Mas lihat sendiri kan, rumahnya berantakan. Semalam semua pekerja mendapatkan hal yang sangat ekstrim sekali. 7 tahun ke belakang, juga ada salah satu keluarga yang mengisi rumah ini. Hanya 1 malam mereka menginap. Paginya mereka... Ucap Tarji menelan ludahnya sambil melihat kanan kiri rumah. Paginya kenapa mereka? Salah satu keluarga saya ditemukan tidak sadarkan diri di pagi harinya saat saya mau mengunjunginya. Tapi mereka meninggal di rumah sakit setelah 7 hari mendapatkan perawatan. Hah? Meninggal? Matanya melotot dan mulutnya tidak bisa tertutup, menganga sampai ia meninggal di rumah sakit. Sepertinya keluargamu yang meninggal itu mendapat tekanan yang sangat hebat di malam pertama. Iya, sepertinya memang begitu. Namun saya dan keluarga tidak mendapat keterangan apapun yang sebenarnya terjadi. Emangnya, apa yang terjadi tadi malam? Semalam, ada sosok yang tinggi besar. Kami semua para pekerja mau dibunuhnya. Hujan angin disertai petir. 2 ular welang sebesar pohon kelapa. Di bak ada 2 ikan mas koi. Dan sepasang suami istri memakai baju pengantin. Jelas mandor. Ya Allah, sebenarnya apa yang dilakuin kakak perempuanku semasa hidupnya, ya Allah, ucap Tarji sambil meneteskan air mata. Itu di kamar kedua kuburan siapa? Ucap Dadan. Kamu sudah melihatnya bukan? Ucap Tarji malah bertanya balik ke Dadan. Iya, saya dan mandor sudah melihatnya. Waktu tadi benerin genteng yang terbang oleh angin waktu hujan semalam. Itu adalah kuburan. Tiba-tiba saat obrolan sedang berlangsung, ada 2 pekerja yang kerasukan berguling-guling seperti ular. Lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum kalian semua celaka, ucap Tarji yang tiba-tiba lari keluar rumah. Dadan dan mandor langsung masuk ke dalam rumah menghampiri 2 orang pekerja yang kerasukan. Saat sudah ada di dalam rumah dan berada tepat di depan orang yang kerasukan, salah satu pekerja yang kerasukan meludahi Dadan. Air ludah itu mengenai pipi Dadan. Betapa kagetnya semua pekerja karena melihat pipi Dadan yang mengeluarkan asap putih yang banyak. Kamu memang harus dibinasakan. Semua rahasia yang telah terjadi di sini, tidak ada yang boleh mengetahuinya,
Ucap sosok yang merasuki tubuh pekerja. Lebih baik kita berdamai. Saya dan semua pekerja di sini tidak ada tujuan untuk membuka tabir yang telah terjadi. Kami semua hanya ingin tinggal sementara di rumah ini. Kamu adalah orang yang diramalkan akan membuka semua yang terjadi. Dan saya ditugaskan untuk menjaga rumah ini sampai kamu datang. Kubunuh kalian semua. Ucap sosok yang merasuki pekerja. Dadan pun berhenti bertanya, menutup mata sejenak dan memusatkan pikirannya, meminta perlindungan, pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi di sini. Hahaha. Akhirnya kamu mengibarkan bendera perang dengan kami yang ditugaskan menjaga rumah ini. Semua pasukan gaibmu ternyata sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, kumakan kamu, ucap Dadan. Satu pekerja yang dirasuki pun langsung tergeletak pingsan setelah Dadan bilang mau memakannya. Sekarang giliran kamu untuk saya makan, ucap Dadan ke satu orang pekerja yang masih kerasukan. Ampun, saya tidak mau mati. Jangan makan saya. Saya hanya ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Apa yang terjadi di sini? Saya tidak berani menjelaskannya. Kamu juga akan tahu sendiri semuanya. Kamu orang yang sudah diramalkan 10 tahun ke belakang untuk membuka semuanya. Tolong ampuni saya. Pergi kau sekarang juga, ucap Dadan karena Dadan tahu sosok yang merasuki itu tidak akan memberitahunya. Dan yang merasuki tubuh pekerja pun pergi. Selang beberapa saat, kedua pekerja yang kerasukan telah sadarkan kembali. Hahaha, hantunya takut dimakan, ucap Mandor dan para pekerja yang lainnya. Karena setiap ada kejadian di luar logika. Saat bekerja pemasangan listrik, kalau Dadan sudah marah dia selalu bilang mau memakan hantunya. Dor, gimana sekarang? Masih mau tinggal di sini atau pindah ke masjid? Ucap Dadan. Lebih baik kita tinggal di sini, Kang. Ada hal yang harus diberesin sampai akarnya di rumah ini, jawab salah satu pekerja, bukan Mandor yang menjawabnya. Bener, Kang. Takut ada korban pembunuhan atau apalah masalahnya yang terjadi 10 tahun ke belakang. Niat baik kita, insya Allah Tuhan memberikan perlindungan, Kang, kepada kita semua. Apalagi ada Akang. Gimana semuanya? Kita semua tinggal di sini atau lari dari kenyataan? Di dalam kamar kedua isinya itu adalah makam. Ada 2 makam di dalam kamar kedua. Saya tergantung kalian semua, tanya Mandor meminta persetujuan dari para pekerja untuk milih tinggal di rumah bekas pengantin atau pergi mencari tempat lain untuk tinggal sementara selama bekerja. Hah? Ada makam, Dor? Pantas saja ada papan yang disilangkan di pintunya. Jangan-jangan ada korban pembunuhan. Karena semalam ada teriakan minta tolong juga dan minta dibuka kamar keduanya. Iya benar itu, Dor. Semalam ada teriakan minta tolong di kamar kedua. Hasil suara pun hampir semuanya ingin tinggal di rumah bekas pengantin. Apapun yang terjadi, niatan baik akan dibantu oleh Tuhan. Setelah tidak ada lagi keraguan dan ketakutan untuk tinggal di rumah bekas pengantin, mereka semua lebih penasaran tentang sebenarnya apa yang sudah terjadi. Dan di hari kedua, waktu siang terasa cepat berlalu. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 5 sore. Tidak seperti waktu malam. 1 menit terasa seperti 1 jam. Mandor mengumpulkan semua pekerja di ruang tamu untuk schedule pekerjaan pemasang listrik di hari ketiga. Besok, pekerjaan dimulai dari pintu masuk perkampungan. Dan pekerjaan pertama adalah pemasangan tiang. Buka jalur jika ada pohon yang menghalangi. Ditebang saja pohonnya, karena kita sudah mendapatkan izin. Grup pekerjanya masih kayak kemarin kan, Dor? Atau diganti lagi? Iya, seperti kemarin saja. Karena personil kita lengkap. Tugas masing-masing grup sama waktu pengerjaan di Karawang, ya. Grup A gali tanah, grup B pasang tiang, dan grup C tebang pohon. Karena di wilayah ini banyak sekali pohon yang menghalangi jalur pemasangan listrik. Oke, siap, Dor. Ucapan serentak para pekerja. Senja pun berganti malam. Matahari kini telah tenggelam. Suasana mistis kembali datang, rasa takut ada hal yang sangat wajar.
Namun para pekerja berusaha berdamai dengan keadaan yang mulai mencekam. Karena ini bukan hal mistis pertama kali yang pekerja lalui. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dari kejadian ini saat pengerjaan pemasangan aliran listrik. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Rasa kantuk mulai mendatangi para pekerja. Wajar saja karena tidak ada yang bisa tidur di malam pertama karena teror semua pekerja diterima. Kini tidak ada yang tidur terpisah. Semua tidur berdempetan di ruang tamu. Tidak ada lagi yang tidur di dapur ataupun di kamar ketiga. Hanya Dadan yang tidurnya memisahkan diri. Dia tidur di kamar pertama, kamar pengantin yang seperti baru saja selesai dihias. Tidur di atas ranjang yang dipenuhi dengan bunga mawar. Suasana pun sejenak hening. Semua pekerja berusaha untuk tidur, tapi hanya sebatas memejamkan matanya saja. Tidak ada yang bisa tidur di malam kedua juga. Dan Dadan pun memejamkan matanya. Di kamar pengantin baru, tiba-tiba suasana berubah. Sukma Dadan keluar dari raganya. Dadan kembali ke waktu di mana kejadian sepasang pengantin meninggal dunia di malam pertama. Kamu sedang tidak bermimpi, Mas, ucap perempuan yang berada di samping Dadan. Ini adalah kejadian di mana saya dan istri saya meninggal dunia, ucap lelaki yang berada di samping sebelah kiri Dadan. Jadi posisi mereka bertiga seakan sedang menonton kejadian 10 tahun yang lalu, di mana sepasang pengantin baru meninggal dunia karena keluar ular welang di kepalanya. Tidak ada pertanyaan dari Dadan. Dia hanya melihat secara seksama kejadian itu berlangsung. Setelah menunggu keluarga laki-laki dari pengantin baru datang dan dijelaskan kenapa mereka berdua meninggal, esok paginya dikuburkan di pemakaman warga kampung tersebut. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman berlangsung. Tapi kejanggalan terjadi setelah proses pemakaman saat keluarga almarhum balik lagi ke rumah. Tepat pada jam 6 sore, ada lebih 20 orang laki-laki yang datang melayat. Mereka yang datang bukan keluarga atau juga warga kampung. Semua keluarga tidak ada yang mengenalnya dan salah satu tamu itu berkata, "Kuburan almarhum harus dipindahkan sekarang juga. Kalau tidak, maka kalian semua juga akan bernasib seperti pengantin baru tersebut," ucap tamu yang datang. Emangnya anak saya berbuat apa semasa hidupnya? Meninggalnya pun tidak wajar. Dan sekarang sudah dikuburkan pun harus digali kembali, ucap ayah pengantin perempuan sambil meneteskan air mata. Anakmu semasa hidupnya kayak mendadak karena sebuah perjanjian. Perjanjian itu dilanggar olehnya. Sekarang anakmu menanggung akibatnya. Apa? Anakku menduakan Tuhan, bukan? Ucap ibu pengantin perempuan yang sangat terkejut. Tidak, dia tidak menduakan Tuhan, ucap tamu lagi. Anakmu adalah pemegang kunci utama akan semua rahasia di masa lalu. Tapi anakmu melanggarnya karena memberitahu suaminya. Dan suaminya juga melanggarnya karena telah memberitahunya kepada yang lainnya. Semua yang telah tahu akan rahasia ini telah meninggal dengan cara yang sama, yaitu keluar ular dari kepalanya. Emangnya rahasia apa yang anakku ketahui? Ucap ayahnya. Kamu mau mati juga seperti anakmu. Semua manusia buta kalau sudah masalah harta. Tapi, kenapa makam anakku harus dipindahkan? Dan kemana juga harus dipindahkannya? Makam sepasang pengantin itu akan dipindahkan ke kamar kedua. Karena banyak orang sakti yang datang ke makam anakmu untuk mencari tahu semua rahasia masa lalu. Kami di sini akan menjaga rumah beserta makam anakmu, ucap tamu itu lagi. Setelah percakapan yang panjang, makam sepasang suami istri itu digali lagi dan dipindahkan ke kamar kedua. Pintu kamar kedua diganti. Harusnya buka pintu itu ke dalam ke kamar, tapi diganti keluar kamar kalau dibuka. Dan dipasang papan yang disilangkan terus ditempeli kertas bertuliskan Jawa kuno. Dadan hanya menonton dan menyaksikan kejadian 10 tahun yang lalu itu terulang kembali, ditemani perempuan dan laki-laki. Kamu semasa hidup menanggung rahasia apa? Tanya Dadan ke perempuan di sampingnya. Saya semasa hidup. Belum sempat perempuan itu menjawab, Sukma Dadan kembali lagi ke raganya karena teriakan minta tolong dari pekerja. Saat Dadan membuka mata dan duduk di atas tempat tidur kamar pengantin, Dadan melihat ke ruang tamu. Semua pekerja pada terbang, seakan ada yang melempar mereka satu persatu. Allahu Akbar,
La ilaha illallah, tolong, tolong. Ucap para pekerja sambil terbang melayang. Turunkan mereka semua. Berani sekali kamu mengganggu sahabat kerjaku, ucap Dadan. Aku hanya bermain dengan mereka. Kini saya ditugaskan untuk mengawasi kalian, tidak lagi untuk membunuh kalian. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan ya. Hingga waktunya tiba, kamu dipanggil tuanku. Aku akan mengawasi kalian, ucap makhluk tinggi besar itu. Selama 9 hari pekerja tidak ada yang bisa tidur di malam hari. Semua pekerja kebanyakan tidur di lapangan saat pengerjaan pemasangan listrik. Berbagai gangguan gaib mereka terima di malam hari. Yang sering terjadi adalah semua pekerja tiba-tiba ada yang lempar keluar rumah. Namun semuanya pada ngeyel balik lagi ke dalam rumah. Tiap malam selalu turun hujan angin disertai petir. Tapi hujannya itu hanya turun di area rumah saja. Di luar pagar rumah tanahnya juga kering. Hingga di hari ke-9, datang sosok yang tinggi besar lagi. Tepat pada pukul jam 12 suara langkah kaki terdengar bergema di luar rumah. Dadan, keluar kau. Dadan pun keluar rumah. Tapi para pekerja ingin ikut keluar. Kang, kami ikut bantu Akang. Bantu doa saja di dalam rumah. Insya Allah saya tidak akan apa-apa. Dadan pun keluar rumah menghampiri makhluk tinggi besar itu. Tuanku, ingin berbicara denganmu. Saya sudah menunggunya. Saat ini saya datang. Pejamkan matamu. Sekarang kita pergi menghadap tuanku. Dadan pun memejamkan matanya, terdengar suara lelaki penuh wibawa. Silahkan buka matamu. Selamat datang. Maaf membuat kamu menunggu lama. Saya harus bersemedi dulu untuk mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi. Apakah kamu ramalan yang telah tertulis? Ucap sosok lelaki parubaya berperas tampan dan penuh wibawa di setiap ucapannya. Sambil menjawab pertanyaan, Dadan melihat ke sekeliling tempatnya berada sekarang. Seperti tempat persidangan, namun setiap meja dan kursi terbuat dari benda berkilauan. Saya yang harusnya minta maaf karena telah lancang mengganggu kenyamanan tempat ini, yang membuat Anda menjadi gundah. Tak ada sedikit pun niatan untuk mengetahui ataupun merusak tatanan yang telah ada di sini. Di sini hanya sebagai kulih untuk membahagiakan ibu dan ayahku. Bukan hanya aku yang berniatan seperti itu, tapi semua para pekerja juga sama. Bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tidak ada maksud lain, ucap Dadan. Saya mengerti. Setelah leluhurmu datang kepadaku untuk jawaban semedi yang saya lakukan, saya beserta yang lainnya di sini ditugaskan untuk menjaga hal yang sangat berharga, bahkan bisa memakmurkan seluruh negeri. Bukankah tanah ini sudah merdeka? Merdeka tanahnya, tapi di suatu tahun akan terlilit masalah yang sangat besar. Hanya dengan benda berharga yang kami jaga, semua masalah akan terselesaikan, ucapnya lagi. Dadan hanya menganggukkan kepalanya. Kelak, kau akan lahir Satria Piningit, memimpin negeri ini. Semua penduduk akan hidup makmur, damai, sentosa, dan hidup sejahtera saat pimpinan olehnya. Apa kaitannya dengan mereka berdua, sehingga mengalami hal yang sangat menakutkan sebelum ia meninggal? Tempat penyimpanan benda berharga harus ada manusia yang mengetahui keberadaannya. Karena saat Satria Piningit itu memimpin negeri, benda berharga yang kami jaga selama ini akan langsung diberikan. Nenek moyang perempuan itu adalah orang yang ditugaskan menjaga keberadaan tempat berharga tersebut. Pengantin perempuan terpilih sebagai keturunan yang mengetahui sekaligus menjaganya. Kalau ditugaskan menjaga, kenapa harus mati dibunuh? Ucap Dadan. Sebenarnya, salah satu keturunan yang terpilih menjaga adalah Tarji, adik laki-lakinya. Tapi saat itu Tarji masih kecil. Di saat saya menyampaikan untuk memberi tugas Tarji menjaga tempat berharga ini, dia pun menolaknya. Setiap malam saya datang ke kamarnya supaya dia mau ditugaskan. Hingga di suatu malam, kakak Tarji, yaitu perempuan ini, mendengar percakapan di kamar Tarji di malam hari. Dia pun datang.
menghampiri mau menerima tugas dari nenek moyangnya sampai Tarji dewasa. Saya pun membolehkan dan memberi wewenang mengambil benda berharga untuk bertahan hidup, dengan syarat tidak boleh ada orang lain yang tahu di mana tempat itu disimpan. Kalau dilanggar, kalian akan menyesal seumur hidup. Mati pun akan menjadi penjaga tempat ini. Kesalahan yang dibuat karena dia memberitahu suaminya, dan suaminya memberitahu orang lain. Makanya, sekarang ia menjadi penjaga tempat ini sampai Satria Piningit itu memimpin negeri, ucap pria Parubaya. Dan kelak, anak laki-lakimu akan memberitahu banyak orang tentang kisah ini. Itu tandanya Satria Piningit akan segera memimpin negeri menuju kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Karena di saat anakmu memberitahu orang-orang tanah ini sedang dalam keadaan sakit. Saya tidak akan terlalu mempercayaimu, tapi jika Tuhanku menakdirkanku untuk menceritakan kisah ini kepada anakku kelak, aku akan menceritakannya, ucap Dadan. Tidaklah kamu ingin tahu apa yang kami jaga. Jika kamu ingin mengambilnya silahkan. Saya memberi wewenang. Tidak, sama sekali saya tidak ingin tahu ataupun memilikinya. Sekarang, jangan ganggu lagi saya dan para pekerja yang lainnya. Beritahu Tarji agar mau menjaga tempat ini. Dia adalah keturunan yang terpilih. Diterima atau tidaknya, saya tidak janji. Namun saya akan menyuruhnya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, agar dia menjadi orang yang lebih kuat keimanannya kepada Tuhan. Sekarang, saya pamit pulang terlebih dahulu. Iya, silahkan. Pejamkan matamu. Kupulangkan kamu kembali. Tak akan ada gangguan lagi yang akan kalian terima di rumah itu, ucap pria Parubaya. Dadan pun memejamkan matanya. Saat membuka mata kembali, ia sudah berada di depan rumah bekas pengantin baru. Dan singkat cerita, tidak ada lagi gangguan yang diterima di rumah bekas pengantin baru. Semua bisa tinggal sementara dengan tenang. Dan pekerjaan pemasangan listrik sudah mencapai 99%. Sebelum semua pekerja kembali ke Cianjur, Tarji pun menemui Dadan. Assalamualaikum, Mas, ucap Tarji yang sengaja menemui Dadan di rumah bekas pengantin baru. Waalaikumsalam. Boleh ngobrol sebentar? Sebelumnya, saya mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Iya, tidak apa-apa. Saya juga menunggu kedatanganmu. Saya langsung ke intinya ya, Mas. Semenjak kejadian kakak perempuanku meninggal, setiap malam saya selalu didatangi seorang pria. Dia meminta terus-menerus kepada saya untuk jadi penjaga sebuah tempat. Tapi saya selalu menolaknya. Sebenarnya pria itu meminta aku sebelum kakak perempuanku meninggal. Saya sudah tahu, ucap Dadan. Hah? Masnya sudah tahu? Setelah kematian kakakmu, setiap hari kamu membaca Al-Quran di masjid. Tidak berani meninggalkan masjid. Entah berapa hataman Al-Quran yang telah kamu tamatkan. Berharap hal baik akan segera datang. Dan kamu tidak ingin lagi didatangi seorang pria di setiap pagi harinya untuk meminta menjaga tempat tersebut, kan? Ucap Dadan. Sebenarnya, dari hari pertama kedatangan Mas, saya ingin menemui Mas. Karena setiap malam saya sholat istikharah. Di dalam mimpi, saya harus segera menemui Mas Dadan. Setelah aku yakinkan diri ini, baru sekarang saya berani menemui Mas Dadan. Kamu harus menuntut ilmu di pondok pesantren. Kuatkan akidahmu terhadap Tuhan. Jikapun kamu ditakdirkan harus menjaga, jagalah. Tapi Mas, saya takut. Saya takut seperti kakakku yang meninggal. Itu karena kesalahan ia yang tidak bisa menjaga amanat. Tapi jika kamu menuntut ilmu di pondok pesantren, kamu bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Perkuatlah keimananmu kepada Tuhan, ucap Dadan. Jadi, saya harus menuntut ilmu untuk lebih dekat kepada Tuhan, Mas. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak ya, Mas, atas petunjuknya. Saya akan menuntut ilmu di pondok pesantren. Maaf ya, telah mengganggu waktu istirahatnya. Dan Tarji pun pergi meninggalkan rumah setelah berpamitan. Dan singkat cerita, pekerjaan pemasangan listrik di daerah Jawa Tengah selesai. Semua pekerja balik lagi ke Cianjur. Dan di tahun 2005 Dadan mengunjungi Tarji kembali. Ternyata kini dia telah menjadi seorang ustadz pemimpin pondok pesantren dengan santri yang sudah banyak.
cerita pun selesai. Dan seperti biasa, bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.